Bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera dan mulia, yang terjaga selalu vibrasi atau perasaan di dadanya itu penuh cinta, syukur, makmur berlimpah. Sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian pasti hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Jumpa lagi Bapak Ibu di Zoom meeting MKSO rutin. Halo. Oh, udah sore. Ya, Nah, sempat hilang ya sinyal ya. Oke. Lanjut. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi ya di Zoom meeting rutin Selasa malam Rabu ya. Setelah kita libur panjang kemarin selama Ramadan Selasa siang ya. Jadi mumpung masih di suasana Syawal, saya secara pribadi Bapak Ibu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, nggih. Ada Pak Hamdani di sini, Bu Sunarwi dan teman-teman lain yang baru juga mungkin ya, Bu Julia. Pastinya saya selama ini ada salah sikap lisan perbuatan ya tolong dimaafkan nggih Bapak Ibu. Baik, suara saya jelas ya. Bapak Ibu, ini ada kita lihat beberapa yang baru ya. Jadi Zoom meeting MKSO Bab Lunas Amanah itu setiap Selasa malam Rabu. Ya, apa itu MKSO? MKSO itu mekanisme kuantum sukses otomatis. Ini perjalanan kita kembali kepada programnya Gusti Allah, yakni program taat, program takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana itu adalah program yang sudah terbukti otomatis ya sudah Allah sertakan yang menjadikan manusia itu hidup auto makmur bahagia, auto hidup enak wis. Jadi kenapa orang itu kok hidupnya susah belok kanan belok kiri? Karena pasti keluar dari program itu, ya. Keluar dari program takwa itu. Pola MKSO itu ada empat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tobatan nasuha, ada empat variabel itu dipenuhi. Yang kedua adalah muhasabah, itu juga ada empat variabel itu dipenuhi, dijalankan. Yang ketiga adalah ubah cara berpikir dan berperasaan. Yang keempat adalah menjaga vibrasi, ya. Vibrasi cinta, syukur, makmur berlimpah. Gampang, wes, ya. Jadi kalau ini dijalankan, insya Allah Bapak Ibu, ya, apapun masalahnya, terlebih khusus masalah rezeki, ya, utang piutang, relationship, bahkan masalah fisik, insya Allah bisa dijalani dengan ridho,
ya Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu ada jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, malam ini kita bahas tema apa ya? Hasil pollingnya tadi, hidup dengan kehendak diri versus hidup dengan kehendak lillahi robbi. Sebelumnya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Monggo bisa open mic atau chat boleh. Ini yang milih tema nomor 2 ini kayaknya sudah menjalani perjalanan kesakitan dalam cinta dan penderitaan kayaknya nih. Sehingga muncullah pertanyaan, bagaimana hidup dengan kehendak diri atau hidup dengan kehendak lillahi robbi. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan supaya bisa relevan malam ini atau langsung ke materi. Monggo, Pak Hamdani atau Bu Sunarwi, Bu Julia, Bu Imas Masito, Pak Nanang, Pak Iksan, monggo silakan. Pak Isan, 4 variabel. Nah ini Pak Isan ini baru ya, 4 variabel itu nanti diulang-ulang Pak di grup ya. Ya, 4 variabel pertama tobatan nasuha itu ya. Tobat nasuha itu ada 4 variabel. Yang pertama adalah Anda sadar bahwa Anda itu salah. Kalau dalam masalah utang ya salah mengambil keputusan. Kemudian sadar karena ada orang yang tidak sadar dirinya itu salah itu. Termasuk juga dalam mengambil keputusan soal keuangan. Kemudian apa? Minta ampun. Tabel kedua itu minta ampun, minta maaf ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang variabel keempat adalah apabila ada hak orang lain yang terikut atau terambil, Anda kembalikan. Belum bisa kembalikan, datengin, bangun silaturahim. Ya, lebih detail lagi nanti di grup WA itu materinya muter-muter ya. Berulang maksudnya, tinggal diikuti saja. Kalau 4 variabel pada bab muhasabah itu Anda cek bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Hablum minallah. Cek bagaimana hubungan Anda dengan sesama, lingkaran terkecil ya, dengan anak, dengan istri, orang tua, kerabat, sahabat. Yang ketiga itu bagaimana hubungan Anda dengan alam semesta. Dicek. Ya, yang keempat adalah bagaimana hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Ini parameter sederhana yang sering saya kupas itu adalah bagaimana kondisi pikiran Anda ketika bangun tidur dan mau tidur. Nah, ini penting. Banyak yang merubah, banyak yang kehidupannya berubah luar biasa hanya dengan merubah kondisi emosi ketika mau tidur dan bangun tidur. Nah, itu. Karena penciptaan sejati kehidupan manusia itu ketika kita mau tidur. Jadi manusia itu dikasih kuasa penuh untuk mendesain kehidupannya sendiri. Dimulai ketika mau tidur. Jadi apa sih pikiran dan perasaan yang paling dominan ketika mau tidur? Itu yang akan terpancar ke semesta. Ya, energinya terpancar. Nanti itu dikembalikanlah ke kita. Jadi hati-hati lah. Ketika mau tidur itu hati-hati. Gampang sebenarnya, mudah sebenarnya. Maaf Ustaz, kalau saya sudah yakin tapi pasangan kita masih banyak mengeluh gimana? Yang penting Anda tidak mengeluh. Ingat, rumus melihat apa adanya. Lihat pasangan Anda apa adanya. Misalkan pasangan Anda itu masih emosi, belum taat, belum perbaiki ibadahnya. Anda jangan bumbui dengan emosi. Lihat netral, lihat apa adanya. Dan berdoa dengan konsep, dengan pola preposition itu. Tuhan terima kasih, Engkau anugerahkan kepadaku
suami yang banyak bersyukur. Padahal suaminya masih suka mengeluh, misalkan begitu. Jadi apapun itu direspon dengan positif. Rumusnya kalimat spiritual, penerimaan, kemudian preposition. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau ambil poin utama dari hidup dengan kehendak diri atau Assalamualaikum. siapa ini ya? Di sini apa? Saya mau mengambil poin utama dari bagaimana kita hidup hidup dengan kehendak diri atau hidup dengan kehendak lillahi Robbi. Jadi gini Bapak Ibu, ini yang paling dominan ya. Banyak orang yang tidak mau menerima konsekuensi. Oke, lanjut ya. Ya, banyak orang, banyak orang yang dia itu tidak mau menerima konsekuensi. Dalam hal ini konsekuensi yang notabene belum positif, tidak baik. Contoh ya, misalkan Anda kan berhutang. Kalau kemudian hutangnya belum terbayar, Anda menagih. Kemudian Anda marah-marah. Sebenarnya masalahnya di yang orang yang menagih atau di Anda, di jenengan. Yang paham di mute dulu Pak ya. Saya nggak bisa mute ini. Bising ini. Masuk ya Bapak, kira-kira paham? Orang itu banyak yang tanpa mereka sadar tidak menerima, tidak mau menerima konsekuensinya. Sehingga apa yang dimaksud dengan konsekuensinya itu diasumsikan sebagai sebuah, diartikan sebagai sebuah masalah. Sampai sini masuk ya? Paham ya? Halo? Banyak orang yang tidak mau menerima Paham, konsekuensi. Ustadz. Mm-mm. Alhamdulillah. Padahal konsekuensi itu sebenarnya sudah Suara satu agak pak. terputus-putus. Halo? Ya. Padahal konsekuensi itu sebenarnya sudah satu Halo. satu paket dari awal. Lah kok nggak mau menerimanya itu kan lucu. Seolah-olah itu cuma mau menerima konsekuensi yang enak-enak saja. Iya, suara putus-putus ini kayaknya sinyalnya ya. Tapi ini direkam kok insya Allah ya. Jadi lucu ya kalau orang itu cuma mau menerima enaknya saja. Tapi lupa pada bagian ada sebuah kemungkinan untuk mendapati konsekuensi yang tidak enaknya. Lah kok terus nggak mau menerima? Segala sesuatu yang berat itu karena belum diterima. Kalau sudah diterima, sudah tidak berat lagi. Masuk ya, paham ya? Ingat bahwa kalau Anda bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif masuk dalam diri, maka logikanya Anda pun bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif itu keluar, menjauh dari jiwa Anda, kemudian
digantikan dengan pikiran dan perasaan yang positif. Maka di Al-Quran itu kan banyak ayat yang diakhiri dengan kalimat tanya. Bagi mereka yang berpikir, apakah kalian tidak berpikir? Kalau kita memahami konsep ini, maka seharusnya tidak ada yang namanya penderitaan. Karena penderitaan itu sejatinya adalah sesuatu, sebuah konsekuensi yang notabene negatif, yang tidak baik, yang buruk, yang belum kita terima. Karena kita belum terima atau bahasa ininya counter attack, jadi pintu untuk menuju hikmahnya itu nggak kebuka. Masuk ya? Assalamualaikum Ustaz. Paham ya? Salah satu perjalanan hidup kita kan adalah perjalanan untuk bisa memahami hikmah dari setiap kejadian. Contoh nih ya, ada orang yang kesal, marah, ya, karena mobilnya mau dicabut, sudah tidak bisa ngansur 3 bulan mungkin. Kendaraannya, atau rumahnya, atau barangnya, atau materi. Materi ini kan, ya lanjut. Jadi dia menganggap bahwa dengan disitanya atau diambilnya barang itu, jadi tidak baik untuk kehidupannya. Dengan persepsinya dia loh. Padahal ingat bahwa Allah itu tahu mana yang baik untuk hambanya. Kita aja yang belum sampai saja. Kenapa belum? Kalau kita menerima, terbukalah itu gerbang, kita akan paham dengan hakikat. Kita akan paham ya dengan ibrah. Kita akan paham dengan esensi-esensi. Ingat bahwa sesuatu yang belum diterima itu berat loh. Jadi belajar untuk menerima. Barulah nanti kita masuk hakikat, ibrah, kemudian apa? Ridho. Kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki paling tinggi itu apa sih? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sekarang adalah di titik ini, di saat ini, pada kondisi hidup Anda saat ini, apakah Anda sudah ridho? Sudah ridho belum? Sudah, tapi banyak mengeluh. Ya berarti belum ridho, belum tawadu, belum qanaah. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nilai kebaikan terbesarnya adalah perjalanan menuju ke sana. Perjalanan Anda ke sana itu loh. Masuk ya. Ini mumpung baru puasa, masih di bulan Syawal, materinya agak dalam. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Paham dan Bu Julia, monggo.
Ada? Itu mau bertanya Pak Ustadz, Oke, paham dan monggo. masalah mental block, Mental block ya. cara melepas mental block itu. Ya, ada namanya mental block, ada namanya abundance block. Mental block itu, semisal contoh ini kita mau paham dan ini merasa punya mental block apa? Kalau ini misalkan eh, afirmasi, terkadang di hati jawabannya menolak gitu. Oh, afirmasi. Ya, oke. Afirmasi ya. Saya tanya balik sekarang, afirmasinya adalah afirmasi proses atau hasil? Contoh gini, Pak. Ada orang meta program di pikirannya itu adalah unprosedural, ada yang prosedural. Jadi kalau afirmasinya adalah proses, maka narasinya begini, Pak Hamdani. Contoh ya. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Saya sedang sangat bahagia menuju proses penghasilan tambahan 5 juta rupiah. Jadi orientasinya pada proses, Pak. Narasinya itu diproses. Ya. Kalau narasinya di hasil, afirmasinya di hasil, self-talknya juga di hasil, lah. Maka setupnya bisa jadi Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Bulan ini saya dapat penghasilan tambahan 5 juta. Jadi langsung ke hasilnya. Nah, yang merasa jiwa sebenarnya bukan menolak sih, Pak. Tapi ingat energi toleransi, Pak. Misalkan nih, Anda afirmasi, self-talk, afirmasi ataupun setup untuk dapat uang 100 juta ya. Sebenarnya bukan menolak, tetapi ada energi toleransi. Kayak kayak ada yang ngomong nggak mungkin 100 juta, dapatnya paling 20. Nah, yang ketarik itu pasti yang 20 itu, Pak. Sebenarnya bukan menolak, itu energi toleransi, Pak. Kenapa? Karena ada plafon. Plafon rezeki ini dipengaruhi oleh eh, lingkungan, oleh informasi, oleh pengalaman. Sampai sini bisa diterima Pak Hamdani. Nah, jadi bukan menolak sebenarnya, tapi energi toleransinya itu yang sedang bekerja. Pak Hamdan pengen misalkan mobil Fortuner ya, mobil keluarga Fortuner. Afirmasi self-talk ditulis di dream book, vision board, bahkan mungkin setiap 1 minggu sekali weekend akhir pekan ke dealer untuk test drive ya, untuk bisa ditangkap oleh Indra ya, test drive ke sana kan. Fortuner sih, tapi di hati kecilnya Pak Hamdan ini ada energi toleransi, kayak ada yang ngomong Avanza juga nggak apa-apa deh, Xenia juga nggak apa-apa deh, yang penting bisa jalan bareng sama keluarga. Yang termanifestasi, yang terrealisasi, yang termaterialisasi, itu ya itu tadi batas toleransi itu tadi. Pasti kuat di sana. Masuk ya? Paham, paham kira-kira paham Dani. Jadi lebih Ya Pak, tepatnya bukan 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 menolak, bukan ditolak, bukan. Maka kita itu harus ini paham Dani. Kita harus menstimulasi indera kita. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita sampai di titik ini, entah baik entah buruk, itu kita sudah pernah mengkrit, kita sudah pernah memikirkannya,
Kita sudah pernah merasakannya, kita sudah pernah mengundangnya, Pak. Bahkan tanpa disadari. Terlebih khusus ketika gelombang penciptaan. Kapan? Ketika mau tidur dan ketika bangun tidur. Maka betul-betul latih diri ketika mau tidur, sekarang sudah jelas ya. Ketika mau tidur jangan sampai ada pikiran dan perasaan yang negatif. Lakukan pembersihan dengan doa, zikir, amalan, tapping, dan sebagainya. Jenengan marah ke istri, beresin emosinya. Bu Raudah mungkin marah ke suami, beresin emosinya. Ibu Sunarwi marah ke bos, ke klien, gagal the closing, mungkin ke anak, beresin. Begitu sudah merasa beres, enak, lalu lakukan mental creation yang baik-baik. Munculkan pikiran dan perasaan yang baik-baik, yang sesuatu yang ingin Anda hadirkan dalam hidup Anda. Lepas, pancarkan ke semesta. Ada dream book, bisa lihat dream booknya. Ada vision board, bisa lihat vision boardnya. Ada jurnal syukur, bisa baca jurnal syukurnya. Nah, itu juga termasuk cara Pak Hamdani untuk meningkatkan energi toleransi itu tadi. Nanti akan terlatih terus naik, terus naik. Kan saya sering katakan begini, Pak. Misalkan orang itu punya penghasilan 10 juta, kemudian dia gaul dengan orang punya penghasilan 50 juta, maka orang yang punya penghasilan 10 juta ini akan mendapati beberapa hal seperti sakit hati, kemudian mengatakan bahwa orang yang punya penghasilan 50 juta itu sombong karena pasti dalam komunikasi juga beda Pak gayanya. Mungkin orang yang 50 juta kan mengatakan, ban ganti aja ban mobilnya tuh murah kok cuma 10 juta gitu. Tapi bagi yang punya penghasilan 10 juta dia, udah sombong amat lu. Beli baju murah itu cuma 300 ribu kaos itu. Karena frekuensinya beda, Pak. Nah, ini juga perlu dilatih, Pak. Maka di salah satu industri kami ya, di digital network marketing kami itu, kan ada tahapan-tahapan ya. Manajer penghasilan 3 juta, kemudian naik lagi 10 juta, 25 juta. Supaya nggak kaget. Supaya nggak kaget. Supaya nggak kaget itu. Terjawab kira-kira paham Dani? Maka kan sering gini, fungsi kadang kita kopdar itu ada orang yang merasa hidupnya sudah payah, padahal hutangnya cuma 10 juta. Udah kayak mumpet, bang, udah mau bunuh diri aja tuh. Nah, saat dia ngumpul sama orang yang punya hutang 50 juta, baru dia sadar, oh ternyata aku nggak ada apa-apanya ya. Dia punya hutang 50 juta, senyum-senyum aja tuh. Dan pengalaman ya Pak Hamdani, teman-teman, dari yang saya mentoring lunas hutang ini, kebanyakan yang lebih cepat lunas itu yang miliaran, Pak, Bu, daripada yang ratusan. Kenapa? Kondisi mental, Pak. Jadi lebih cepat loh, saya lebih cepat itu membimbing orang yang punya hutang ratusan sampai miliaran. Itu selesai cepat. Daripada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta itu kok alot. Kenapa? Salah satunya adalah kesadaran miskin itu. Kesadaran tidak mampu itu tadi. Kan pilihan pertama tadi saya kirim ya. Sadar kaya atau sadar miskin? Di titik saat ini, Anda ini sedang sadar apa? Sadar mampu atau sadar tidak mampu? Sadar bisa atau sadar tidak bisa? Orang-orang yang sudah terlatih punya utang ratusan bahkan miliaran, mereka sudah punya mentality, Pak. Sadar mampu.
Sinyal ya. Oke, ini tentang sadar, sadar, sadar mampu, sadar nggak mampu, sadar kaya, sadar miskin. Misalkan nih, kalau kemudian ada mobil, anggap saja mungkin mobil Fortuner atau Pajero Sport lewat di depan jenengan, kira-kira apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu dan teman-teman? Untuk ngetesnya sederhana nih. Kalau tiba-tiba nih ada mobil Pajero Sport atau Fortuner lewat di hadapannya jenengan, kira-kira kira-kira apa yang muncul dalam pikiran jenengan? Ungkapkan saja. Wah, mobil mahal itu. Ada yang berpikir begitu? Wah, mobilnya orang kaya itu. Wah, nggak mungkin saya bisa beli mobil kayak gitu. Berarti yang muncul, yang sedang terprogram di dalam diri jenengan adalah program sadar miskin, sadar tidak mampu. Masuk ya? Sama ketika jenengan menyikapi sebuah masalah utang, piutang itu. Utangnya berapa? Besar banget gitu. Berarti Anda sadar bahwa Anda kecil. Anda sadar bahwa Anda nggak mampu, nggak bisa. Paham ya? Seharusnya ya, masalah ini selesai ketika Anda menghayati bacaan takbir. Kan di awal chatting, saya selalu arahkan untuk apa? Wudhunya benerin, zikirnya kencengin, kemudian sholat dulu. Dinikmati, dirasakan. Ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi nggak ada tuh masalah yang besar. Mestinya sudah sampai sana. Jadi kesadarannya adalah kesadaran bahwa saya bersama Tuhan yang Maha Besar. Kesadaran adalah kesadaran saya bisa, saya mampu, saya sudah kaya, sudah berkelimpahan, sudah makmur, sudah penuh cinta. Itu dulu yang dimunculkan. Kembali kepada kesadaran itu dulu, Bapak Ibu. Kalau orang mengeluh, berarti kan dia sadar bahwa dia tidak mampu. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25 memang dibilang,